kembali lagi bersama aku di sini. Di videoku kali ini, aku akan membuat tutorial mengenai pengenalan dasar Microsoft Excel. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel. Nah, apa sih kegunaan dari Microsoft Excel? Microsoft Excel biasanya digunakan untuk menghitung angka-angka, bekerja dengan daftar data, dan menganalisa data-data serta mempresentasikannya ke dalam bentuk diagram atau grafik. Selain itu, Microsoft Excel juga bisa digunakan untuk menyusun laporan keuangan, menyusun anggaran, dan sebagainya. Salah satu hal yang membuat Excel ini terkenal adalah kelengkapan fitur formula atau rumus Excel. Formula dari fungsi ini berguna untuk membantu teman-teman dalam mengerjakan proses perhitungan secara cepat, tepat, dan semi-otomatis. Untuk formula Excel juga bisa digunakan dalam perhitungan sederhana sampai ke perhitungan yang kompleks, baik untuk data angka, teks, data tanggal, waktu, atau gabungan dari berbagai data. Nah, kalau pada Microsoft Excel, kita bekerja dengan sistem yang namanya sistem workbook. Sedangkan di dalam sistem workbook terdapat lembar kerja atau worksheet. Jika workbook adalah sebuah buku, maka worksheet atau sheet adalah lembaran-lembaran kertas dalam buku tersebut. Nah, pada worksheet ini kita akan bekerja dengan menggunakan kolom dan baris yang membentuk kotak-kotak kecil berupa sel-sel yang digunakan untuk memasukkan data. Sebelum itu, kita harus mengenal satu tampilan di Excel ini, yaitu Quick Access Toolbar. Di sebelah sini, teman-teman. Ini Quick Access Toolbar, kita klik aja. Kemudian, kita klik di More Comment. Nah, maksud dari More Comment ini, teman-teman, itu kira-kira ikon apa lagi yang akan kita tambahkan. Misalnya saja di sini saya tambahkan ikon copy, kemudian ini klik add. Oke aja ya teman-teman. Kemudian kita oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini muncul ikon copy ya teman-teman. Berikutnya di bagian title bar ini teman-teman, biasanya digunakan untuk memberikan judul. Nah, di sini judulnya itu adalah Book 1 Microsoft Excel ya teman-teman. Book 1. Nah, biasanya judul file pada Microsoft Excel ini adalah Book 1, Book 2, Book 3, dan seterusnya. Tetapi bisa kita rubah pada saat melakukan penyimpanan file. Sehingga pada ikon title bar akan muncul nama file yang sesuai dengan nama yang telah kita tentukan tadi. Nah, selanjutnya di sini ada menu bar teman-teman. Di sini ada menu file, home, insert, page layout, formula, data, review, view, dan ada berbagai menu lainnya yang akan bisa kita pakai sesuai dengan kebutuhan. Nah, di bagian home sini teman-teman bisa lihat ini adalah ribbon di mana terdiri dari menu dan submenu. Kemudian di sebelah sini teman-teman, ini adalah formula bar yang adalah tempat di mana ketikan kita rumus yang digunakan akan tertera di sini. Lalu, yang ini teman-teman, yang kotak-kotak kecil ini merupakan sel yang mana terdiri dari kolom dan baris. Sel ini merupakan tempat kita memasukkan data. Nah, untuk kolom teman-teman bisa lihat yang A, kemudian B, C, dan seterusnya, ini adalah kolom. Kemudian di sebelah sini, ini adalah baris teman-teman. Oke, kemudian di sebelah sini teman-teman ini ada sheet. Nah, sheet ini merupakan lembar kerja. Kalau ini kan sheet 1, teman-teman bisa menambahkan sheet-nya lagi di sebelah sini. New sheet seperti ini. Kemudian misalnya di sheet 1 ini teman-teman ingin mengganti namanya. Caranya teman-teman tinggal klik kanan, kemudian teman-teman tinggal double ini klik, kemudian teman-teman menulis misalnya di sini uji coba.
Nah, di sini teman-teman sudah mengganti namanya menjadi uji coba. Kemudian teman-teman juga bisa menghapus lembar sheet dengan cara kayak misalnya sheet yang kedua nih teman-teman, klik kanan, kemudian teman-teman tinggal klik delete. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Berikutnya itu ada scroll bar, di mana scroll bar ini terdiri dari yang ini vertical scroll bar dan juga di sebelah sini horizontal scroll bar. Di mana vertical scroll bar ini teman-teman ini merupakan perintah untuk menggeserkan layar ke atas maupun ke bawah. Misalnya seperti ini teman-teman. Kemudian yang horizontal scroll bar ini teman-teman, ini perintah untuk menggeserkan layar ke kanan maupun ke kiri. Seperti ini. Nah, di dalam Excel juga dikenal namanya operator Excel yang berbentuk simbol atau tanda tertentu yang berfungsi untuk melakukan perhitungan data. Operator pada Excel menentukan tipe perhitungan yang ingin kita jalankan pada sebuah rumus seperti penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian, dan lain sebagainya. Misalnya saja ya teman-teman, di sini saya akan ketikkan 1 ditambah 1 teman-teman. Nah, jadinya maka Excel akan melihat ini sebagai teks. Tetapi misalnya di sini teman-teman saya tuliskan sama dengan 1 ditambah 1 teman-teman. Kemudian kita enter, hasilnya menjadi 2. Nah, kenapa menjadi 2 teman-teman? Karena lambang sama dengan tadi yang saya gunakan itu merupakan kunci dalam operator baik untuk fungsi maupun matematika biasa. Kemudian teman-teman, seandainya datanya sudah ada, misalnya saja di sini kita ketik 1, kemudian di sini kita ketik 1. Nah, saya mau menambahkan ini, maka caranya pada sel sebelahnya ini teman-teman, kita ketik simbol sama dengan, lalu kita blok data angka 1 pada sel yang pertama. Seperti ini. Nah, yang menariknya teman-teman, yang muncul di sini bukan angka 1 melainkan nama selnya. Jadi angka 1 pertama ada di sel A6. Artinya angka 1 tersebut berada di kolom A dan baris ke-6. Lalu kita taruh tanda tambah seperti ini teman-teman. Lalu kita blok lagi angka 1 yang ada pada kotak sebelahnya. Seperti ini, di mana angka tersebut berada di kolom B dan baris ke-6. Lalu kita enter saja. Maka hasilnya sama juga, 2 teman-teman. Kemudian teman-teman ada cara lainnya lagi adalah dengan menggunakan fungsi. Fungsi untuk penjumlahan adalah dengan menggunakan sum. Caranya teman-teman di sini misalnya kita taruh tanda sama dengan lalu kita ketik sum, maka di sini akan muncul berbagai macam model sum. Kita pilih yang model pertama. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita blok saja sel yang terdapat angka-angka yang mau kita jumlahkan. Kita blok, lalu kita enter. Maka hasilnya adalah 2. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa A6.2B6 adalah range, di mana range itu dipisahkan dengan tanda titik 2 teman-teman. Nah, jadi A6.2B6 adalah range dari sel tersebut. Kemudian teman-teman ada cara lain lagi yang lebih mudah adalah dengan insert function. Nah, untuk kategorinya sendiri teman-teman, kita biasanya kita pilih yang matematika karena untuk penjumlahan itu biasanya berhubungan dengan matematika. Jadi di sini pilih yang math and trick. Kemudian teman-teman untuk select a function-nya kita pilih yang sum. Kita cari sum. Oke, kelewatan teman-teman. Lalu kita pilih ini. Kita klik OK.
Nah, maka akan muncul function argumen. Nah, ini tertulis di sini C6.2 C7 teman-teman. Tapi bisa kita ganti sesuai dengan sel-sel yang berisi kan angka yang mau kita jumlahkan. Caranya yang kita hapus dulu, lalu kita blok sel yang mau kita ini di mana angkanya mau kita jumlahkan seperti ini teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sama juga hasilnya sama dengan 2 teman-teman. Ini merupakan cara mudah memasukkan fungsinya ya. Tetapi di sini saya bukan mau menjelaskan fungsinya, tetapi saya mau menjelaskan tentang beberapa kelebihan atau dasar-dasar dari Microsoft Excel yang dapat membantu kita untuk memahami cara penggunaan Microsoft Excel itu sendiri. Selanjutnya teman-teman, Excel juga mempunyai kelebihan untuk membuat nomor secara berurutan. Jadi misalnya saya punya data yang membutuhkan nomor dari 1 sampai 50. Maka pertama-tama teman-teman kita ketik dulu misalnya di sini saya ketik nomor 1 dan 2. Kemudian teman-teman kita blok dulu data tersebut seperti ini. Nah, maka akan muncul di pojok kanan bawah ini titik seperti ini teman-teman. Lalu kita arahkan kursor ke arah titik tersebut, maka akan muncul tanda tambah seperti ini. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah saja seperti ini teman-teman. Oke. Teman-teman bisa lihat pada saat saya menarik kursor ke arah bawah akan muncul angkanya teman-teman. Jadi itu bisa menjadi patokan apakah sudah sampai pada nomor yang teman-teman mau. Kalau 50 kayaknya kepanjangan ya teman-teman. Ini kita sampai 20 saja seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk penomorannya jadinya seperti ini. Oke. Nah, aplikasi Excel juga teman-teman bukan hanya bisa membuat penomoran saja, tetapi untuk sesuatu hal yang benar-benar pasti, seperti bulan juga bisa dengan menggunakan aplikasi Excel. Nah, kita coba saja di sini teman-teman. Misalnya di sini saya tulis Januari, kemudian di sini Februari. Seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman tinggal blok. Lalu muncul anak panah, kita tarik sampai ke bulan Desember. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Ini bisa juga dalam nama-nama bulannya ini dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, yang menariknya teman-teman, dalam pembuatan data yang berurutan ini, teman-teman harus memblok minimal 2 ke bawah. Seperti inilah teman-teman. Yang ini tadi minimal 2 ke bawah ini yang harus kita blok gitu. Nah, kalau hanya memblok 1 ke bawah, maka Excel akan membacanya sebagai mengcopy data. Di sini kita contohkan teman-teman ya, misalnya 1 seperti ini, lalu kita tarik ke bawah. Oke, sebentar. Kita tarik sampai sini. Nah, maka Excel akan membacanya ini sebagai mengcopy data. Seperti itu. Nah, selain bulan, Excel juga dapat membaca hari secara berurutan. Ini Senin, Selasa, dan seterusnya. Kita coba di sini ya teman-teman. Misalnya di sini saya tulis Senin, kemudian di sini Selasa. Lalu tinggal kita blok saja seperti ini. Kita tarik sampai ke hari Minggu. Ya, ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bisa juga dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Misalnya di sini kita tulis Monday and Sunday. Kemudian kita tinggal blok. Kita ulangi, kita blok seperti ini. Lalu kita tarik. Ya, jadinya seperti ini teman-teman. Selain itu teman-teman, Excel juga bisa merubah setelan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data seperti ini teman-teman. Kemudian saya ingin membuat satuan gitu. Maka caranya ini saya blok dulu seperti ini. Kemudian kita
lihat di menu Home, kemudian di bagian submenu Alignment kita klik di sini, lalu kita pilih yang Number, kemudian kita pilih yang Custom. Nah, biasanya itu teman-teman itu general. Nah, ini sampelnya 2 gini. Tapi untuk membuat satuan teman-teman itu biasanya menggunakan yang 0 seperti ini. Kemudian di sini kita tulis buah seperti ini teman-teman. Nah, biasanya dalam Excel itu ya teman-teman, kita harus menambahkan tanda kutip. Jadi di sini kita taruh tanda kutip seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah berubah seperti ini ya. Kemudian saya juga ingin merubah mata uang, simbol mata uang ya teman-teman. Caranya kita blok saja. Untuk yang bagian harga kita blok seperti ini teman-teman. Lalu kita klik lagi bagian submenu Alignment, kita pilih yang Number, kemudian kita pilih yang Accounting. Nah, untuk decimal place-nya teman-teman ini harus 0 ya, seperti ini. Kemudian di simbolnya ini saya akan pilih rupiah sesuai mata uang Indonesia. Kemudian kita klik OK. Ini kita atur ya, jadinya seperti ini teman-teman. Kemudian untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel, caranya kita blok, misalnya di sini ya teman-teman. Ini kita blok dulu sel yang mau digabungkan. Kemudian kita tinggal klik yang Merger and Center. Nah, sudah jadi seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman, jika saya mau mendelete tabel gitu ya, maka caranya misalnya yang di bagian jumlah ini, jumlah barang akan saya blok seperti ini. Kemudian kita klik kanan, lalu di bagian delete ini misalnya saya pilih yang entire column, lalu kita klik OK. Nah, maka ini akan menghapus satu kolom teman-teman, sehingga data-data yang berada di sebelah kanan sebelumnya akan pindah di sebelah kiri. Oke, ini kita kembalikan lagi seperti ini. Lalu coba kita klik kanan lagi, lalu kita klik delete. Nah, di sini ada pilihan entire row. Nah, entire row ini akan menghapus seluruh bagian dari baris yang saya blok. Oke, kita coba saja. Lalu kita klik OK. Nah, ini akan terhapus semuanya ya teman-teman. Seperti itu. Ini kita kembalikan. Lalu kita klik kanan lagi, lalu pilih delete. Lalu misalnya di sini saya akan pilih yang shift cell left. Kemudian kita klik OK. Maka yang saya blok itu akan terhapus, tetapi data-data yang berada di sebelah kanan akan bergeser ke bagian kiri teman-teman. Oke, ini saya kembalikan lagi. Kemudian kita klik kanan lagi teman-teman. Kita lihat, klik delete, lalu pilih yang shift cell up. Lalu kita klik OK seperti ini teman-teman. Nah, maka sel yang saya blok tadi akan terhapus, tetapi data-data yang berada di bagian bawah itu akan bergeser ke bagian atas. Oke, ini kita ulang lagi teman-teman seperti ini. Misalnya saja bagian ini ya teman-teman saya hapus. Kita klik delete. Kita pilih yang shift cell up. Lalu klik OK. Nah, jadi data-data yang di bagian bawah itu akan pindah ke bagian atas seperti ini teman-teman. Oke. Kemudian teman-teman, saya juga ingin mengatur tata letak teks. Caranya gampang banget. Misalnya saja untuk nama barang ini kita klik, lalu pilih di submenu alignment. Nah, di bagian sini, di bagian orientation ini teman-teman, berguna untuk mengatur tata letak teks dan derajat kemiringan teks. Misalnya saja saya pilih yang ini, lalu kita klik OK. Jadinya seperti ini teman-teman. Nah, selain itu juga teman-teman, jika ingin menambahkan kolom, caranya gampang banget. Misalnya ini kita blok
seperti ini teman-teman. Lalu kita klik kanan, kemudian kita pilih insert. Nah, jadi akan bertambah kolom lagi di sebelah kiri dari data yang ada. Oke, ini saya kembalikan lagi seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, jika gimana sih caranya menghapus sel yang blank seperti ini atau kosong ya? Caranya mudah banget teman-teman. Pertama, teman-teman klik salah satu sel, kemudian Ctrl A seperti ini teman-teman. Oke, ini juga termasuk ya. Ini saya hapus dulu. Kita klik delete, lalu pilih yang enter row. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita Ctrl A seperti ini, lalu Ctrl G, maka akan muncul tab go seperti ini. Lalu kita pilih yang spesial, lalu pilih yang blank, kemudian kita tinggal klik OK. Maka untuk data-data yang blank tersebut ya teman-teman akan terselect seperti ini. Nah, kemudian seandainya saya mau delete sel yang blank, maka kita tinggal klik kanan di sel yang blank, kemudian kita pilih delete, terus kita pilih yang entire row, lalu klik OK. Jadi sel yang blank tadi teman-teman itu akan terhapus. Oke, kita kembalikan seperti ini teman-teman. Nah, seandainya teman-teman tidak ingin menghapus sel atau data yang kosong, tapi mau memberikan keterangan, misalnya di sini saya tulis no data ya teman-teman, no data seperti ini, lalu kita tinggal tekan Ctrl lalu enter. Nah, maka akan seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi untuk sel atau data yang kosong itu akan tertulis di sini no data. Oke teman-teman, sekian videoku kali ini. Sampai ketemu lagi, bye bye.